Oke, jadi kali ini kita bakal lanjut ke materi selanjutnya, minggu yang kedua dari materi microcontroller, meskipun istilahnya ini hari ketujuh, tapi harusnya masih cukup. Jadi untuk materi di minggu ini kita akan belajar bagaimana memprogram PIC 18F452. Kalau kemarin kita udah nyobain pakai 16F84. Hari ini kita coba agak yang lebih besar lagi untuk skala PIC-nya atau skala mikronya. Meskipun untuk pemrogramannya sendiri tujuannya sih adalah gimana kita bisa memprogram pakai bahasa selain bahasa assembler. Dimana kemarin kita udah belajar assembler, kita sekarang belajar untuk menggunakan bahasa basic. Nah, kemudian nanti minggu depannya lagi di Arduino kita belajar untuk bahasa C, C++. Nah, untuk bahasa basic itu sendiri, nanti teman-teman silahkan install PBP3. Nanti ketika install segala macam, next saja, nanti bakal muncul di akhir kalian buka Microcode Studio. Nah, Microcode Studio ini karena berupa trial, jadi nggak apa-apa, masih ada 15 hari, cukup untuk 5 hari kita belajar. Nah, ini adalah software untuk kita memprogramnya. Nanti program ini prinsipnya bakal muncul menghasilkan program ASM, mungkin assembler seperti kemarin ada .hex-nya, nanti bakal muncul. .hex-nya nanti kita bisa masukin ke PIC sama seperti kemarin langkahnya kayak di compile and load gitu. Cuman langkahnya sedikit berbeda, di mana untuk programmer dan software untuk simulasinya itu berbeda software. Untuk simulasinya kita gunakan Proteus. Kalian udah sempat saya share di Teams, ada di sini. Proteusnya silahkan diekstrak, kemudian setelah itu kalian buka di Proteusnya. Nah, setelah buka Proteus, kalian buka bin, terus cari yang tulisannya ISIS. Ya, agak radikal sih, tapi nggak apa-apa. ISIS, nanti kalau udah dibuka, nanti keluarnya seperti ini. Oke, setelah keluar seperti ini, pertama untuk kita bisa memprogram adalah kita harus membuat sebuah sistem minimum dulu. Kemarin udah sempat dibahas mungkin pada minggu sebelumnya, bahwa untuk sebuah microcontroller itu bisa nyala dan bisa mengeksekusi programnya running dan ada program coding segala macam, itu dia harus punya namanya sistem minimum. Sistem minimum itu terdiri dari apa? Sistem minimum terdiri dari pertama adalah kita harus punya mikronya pasti. Setelah kita punya mikronya, yaitu selanjutnya kita cukup punya yang namanya osilator. Osilator itu dia bertindak sebagai jantungnya mikro. Semakin cepat osilatornya, maka dia mengeksekusi program dalam satu waktunya semakin cepat. Nah, agar kita bisa mengeksekusi osilatornya, maka atau agar kita bisa menggunakan si mikro supaya dia jalan, dia butuh pertama osilator sebagai jantung, kemudian dia butuh power supply positif negatif, baru terakhir kita kasih tombol reset. Tombol reset di Arduino pun ada. Itu gunanya sebagai kalau misalkan kita mau mengulang lagi program Medecosi diulang dari awal. Gitu. Kebanyakan untuk setiap microcontroller sistemnya sama. Jadi kita cukup kasih kristal untuk, nah di sini osilatornya kita pakai kristal. Dan cukup disambungkan dengan kapasitor segala macam, baru selesai disambungkan ke ground. Oke, coba kita rangkai di sini. Caranya adalah di sini ada fitur, beberapa fiturnya di Proteus. Kalian bisa pilih yang ini. Kemudian klik tombol P, pick home library. Kalian tulis aja 18F452. Dia bakal muncul PIC-nya. Oke, setelah ini ada, langsung kita klik OK. Kadang bisa jadi klik juga. Tapi setelah OK nanti bakal muncul di sini. Nah, oke, muncul di sini. Kemudian kita klik lagi. Setelah itu kita munculkan namanya kristal. Kristal bentuknya seperti ini. Kemudian kita cari kapasitor.
Force close. Coba ulang dari awal. Oke, kita pick untuk PIC-nya. Kemudian kita pick kapasitornya. Setelah itu kita ambil lagi untuk push button. Nah, button nanti kita gunakan sebagai tombol reset. Ada 3 komponen ini kita masukkan ke sini. Oh, tadi kristal belum dimasukkan. Oke, kita masukkan kristalnya. Bisa rotate di sini, kemudian kita masukkan kapasitor 2 piece. 1, 2, kemudian kita masukkan button. Nah, di sini adalah kita harus pertama isi dulu ini. Misalkan ini mengangkat 1, kita kasih nomor aja, X1. Di sini kita kasih C1. Di sini kita kasih C2. Oke. Nah, kemudian kita rangkai seperti yang ada di gambar di sini. Ada osilator 1 dan osilator 2. Nah, osilator 1-nya di sini kita sambungkan ke kristal, kemudian osilator 2-nya sambung ke kristal juga. Sementara kita sambungkan ke kapasitor. Nah, setelah ini selesai, kita sambungkan ke ground. Ground-nya ada di sini. Itu masuk di terminal, kemudian ada ground. Taruh aja di sini. Oke. Seperti itu. Kemudian kita masukkan untuk push button-nya. Kita masukkan ke sini. Yang benar itu yang oh iya. Oke, kita bisa modelkan sebagai pull up. Ini untuk positifnya kita sambungkan ke sini. Kemudian kita pasang resistor. Oke, sehingga terjadi pull up. Kita kasih R1. Ini nilainya. Misalkan kita kasih 330. Oke, ini kita pindahin ke atas. Setelah ini kita sambungkan ini, kemudian kita masukkan power. Power ini merupakan sumber tegangannya, kita kasih plus 5 volt. Oke, dan ini kita sambungkan ke ground. Oke, seperti ini. Kemudian ketika kita play, nah dia bakal meminta untuk program yang ada di sini. Dia bakal minta programnya berupa hex file. Nanti kita bisa isi dari program yang ada di sini, yang ada di IC Basic Pro ini. Nah, coba misalkan kita sambungkan port B. Di sini tulisannya maka agak sedikit berbeda antara tulisan yang menggunakan basic sama assembler, meskipun nanti tetap ada untuk looping, main loop, kemudian goto. Nah, bedanya di sini hanya untuk deklarasinya menggunakan LED itu bisa var port B.0, kemudian untuk nyalainnya cukup tulis high, kalau matiin press low. Nanti ada delay kalau di sini. Bedanya sama yang kemarin itu nggak ada delay. Kalau di sini kita ada delay 500, misalkan ini 500 milisecond, kemudian 500 milisecond, kemudian diulang. Oke, kita coba compile di sini.
Oke. Sebenarnya kita nggak perlu neken yang itu, kita cukup aja tekan compile yang ini. Oke, setelah ini maka programnya akan muncul di, kita coba aja di sini kita save as di mana. Ini program sudah pernah saya buat sebelumnya. Ini ada contoh, kemudian kita simpan aja di folder baru pbp Proteus, dan ini Blink, kita simpan, kita compile. Nah, maka program compile ini akan muncul di sini. Nah, akan muncul Blink hex file. Nah, ini yang kita masukkan ke Proteus. Oke, di Proteus kita ambil filenya. Kita bisa cari di download. Nih, oke. Play. Setelah itu kita coba run. Nah, kita cari namanya RB0. Oke, ini udah jalan programnya. Coba, ini ada kesalahan, ada di kita harus masukin dulu trace B-nya. No. Kemarin. Kita coba copy lagi. Replace. Kita play lagi. Oke, ada masalah. Oh iya, mungkin ininya kita harus save dulu. Kita set 22 nano, cukup. Ini 22. Yang ini kita set 4 mega. Oke, kemudian di sininya kalau kita lupa pilih yang 18F452. Itu ada di sini. Oke, kita compile lagi. Setelah di compile, programnya ada di sini. Kita copy, kita masukin ke folder yang ini. Paste lagi. Menghabiskan waktu lumayan. Kenapa ya? Oke, coba kita masuk ke sini. Oke, sudah kita ganti. Ini udah otomatis dia berubah. Kita coba lagi. Nah, kalau kita lihat di sini pin RB0-nya, karena kita tadi set B0 sebagai output, kemudian kita slow high, low high, maka di sini lampunya nyala, mati, nyala, mati. Kalau kita tambahkan LED, LED green, kita masukkan ke sini, kita pasang ini, atau misal kita kasih resistor juga. Resistor, sambungkan ke resistor kita kasih 330. Ini kita sambungkan ke ground. Maka yang terjadi adalah lampunya kedip. Oke, seperti itu. Nah, perlu dipahami bahwa dalam memprogram microcontroller itu pada dasarnya nanti akan ada dua tipe untuk memprogram. Ini bisa ditulis buat nanti kalian catatan. Bahwa yang pertama adalah memprogram dengan
istilahnya dengan programmer, itu namanya ICSP, In-Circuit Serial Programmer. Kalau kita lihat di sini, di pinnya microcontroller, dia punya satu pin, atau di Arduino juga kelihatan, ini adalah satu port ICSP, ada MISO, MOSI namanya, nah MISO, MOSI, SCK, segala macam. Nah ini adalah pin yang dihubungkan ke programmer kalau kita mau melakukan program secara langsung. Nah programmernya kalau kita lihat di ruangan PLC, di ruangan mikro itu ada ruangan, ada seperti ini namanya programmer. Nanti IC ini kita cabut masukin ke sini, ataupun yang bisa kita lewat sini gitu. Yang pasti pada dasarnya biasanya kalau kita mau memprogram PIC itu mikronya kita cabut, kita masukin ke sini, kemudian kita sambungin ke PC lewat USB, kita download. Nah, itu adalah caranya, namanya ICSP atau In-Circuit Serial Programmer. Nah, syaratnya untuk bisa memprogram seperti itu cuma satu, yaitu USB programmernya aja. Nah, dengan adanya ini, kita masukin PIC-nya, program selesai. Kalau misalkan menggunakan ini, nanti pakai kabelnya yang lain, seperti itu. Pakai USB programmernya yang lain. Ada juga cara metode pemrograman lain yang menggunakan metode yang lain, yaitu namanya adalah pemrograman dengan bootloader. Bedanya antara in-circuit serial programmer dengan bootloader adalah istilahnya kalau kita pakai ICSP itu kayak kita install ulang laptop atau install ulang komputer. Tapi kalau kita install bootloader, lewat bootloader itu kayak kita install aplikasi di laptop. Dengan adanya kita menggunakan program bootloader, syaratnya adalah pada mikro dia harus sudah pernah diprogram isinya bootloader. Jadi kayak nanti kayak ada file bootloader seperti itu. Bootloadernya isinya kayak BIOS-nya aja. Ya nanti dia akan merespon kalau ada program. Nah, syaratnya kalau kita menggunakan bootloader dia harus sudah dipasang sistem minimum. Harus sudah ada ini, harus sudah ada ini, supaya program bootloader-nya bisa dijalankan. Nah, ketika dalam mikro ada program bootloader, itu kita bisa program menggunakan jalur lain selain jalur ICSP. Salah satu caranya adalah melalui jalur serial. Serial itu nanti di sini ada di sini TX, RX. Nah, ini untuk serial. Nanti kalian bakal tahu serial lebih banyak di Arduino. Tapi kalau kalian lihat di Arduino pun ada pin RX TX. Nah, kalau misalkan di Arduino Uno itu RX TX-nya itu digunakan untuk memprogram juga. Jadi yang terhubung dengan USB itu yang kita download dari IDE ke mikronya itu adalah metode pemrograman bootloader lewat serial, di mana sebelumnya mikronya sudah ada program bootloadernya, kemudian dikasih sistem minimum, kemudian dijalankan, dinyalakan, bootloadernya mengeksekusi, baru kita bisa mendownload program lewat serial. Bedanya apa? Bedanya terletak pada read write-nya memori di dalam microcontroller. Kalau menggunakan ICSP, otomatis semakin sering kita program, maka lifetime memorinya semakin berkurang. Tapi kalau menggunakan bootloader, ketika kita program ulang, ketika kita ganti programnya, yang kita ganti hanya program luarnya saja. Bootloadernya kita hapus. Jadi kita nggak seluruhnya menghapus program, tapi kita cuma menghapus program yang di luar bootloadernya saja. Ketika kita ganti program luarnya kita cabut, bootloadernya tetap ada di situ, kita ganti program baru, selesai. Seperti itu. Oke. Nah, kalau yang sekarang ini metodenya mirip kayak metode ICSP, cuman berhubung nggak ada program asli, kita pakai simulasi, ya udah caranya cuma seperti itu aja. Oke, ini sudah jadi, kemudian play. Nah, seperti ini. Oke, silahkan dicoba.